bersyukur kalau kita boleh ada sebagaimana kita ada. Sekalipun kredit ya seminggu ini capek ya. Tapi tidak mengurangi sukacita kita untuk menyembah Tuhan. Amin. Berikan jempol buat kiri kananmu, katakan kamu memang jos. Haleluya. Haleluya. Kita bersyukur oleh karena saat ini kita boleh ada semua karena kasih dan anugerah Tuhan. Kita boleh tetap berdiri tegak semua karena kemurahan Tuhan. Haleluya Yesus Tuhan. Dan kerinduan setiap kita saat pagi hari ini untuk kita boleh memberi yang terbaik buat Tuhan kita Yesus Kristus. Lewat setiap pujian, lewat setiap penyembahan kita. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan putranya yang tunggal, Tuhan kita Yesus Kristus. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Yesus lahir, Yesus ada untuk kita semuanya. Dan menyertai kita sebab Dia Allah iman. Yesus anugerah terindah yang ada di dalam kehidupan kita. Hatiku
Sungguh Kau berarti dalam kehidupan kami Tuhan. Anugerah-Mu selalu mempesonaku. Yesus Kau terbaik, Yesus Kau termanis di dalam hidupku.
Kami bersyukur pagi hari ini kerinduan setiap kami Tuhan anak-anak-Mu, kami boleh datang ke tempat ini. Kerinduan kami mau ketemu Yesus. Katakan aku mau ketemu Yesus. Aku harus ketemu Yesus. Dan kami bersyukur Engkau Allah yang maha hadir. Engkau Allah yang hadir di tengah-tengah kami saat ini. Engkau Allah yang menopangkan tangan berkat-Mu atas setiap kami Tuhan. Engkau Allah yang menopangkan tangan perkenanan-Mu atas ibadah pada pagi hari ini. Sebab ibadah pada pagi hari ini ada sorak-sorai, ada sukacita, ada damai sejahtera yang terlepas dari sorga. Di tempat ini Tuhan nama-Mu ditinggikan. Di tempat ini nama-Mu dimuliakan. Di tempat ini nama-Mu diagungkan tinggi. Sebab Engkau Allah yang layak terima sembah kami, terima pujian hormat kami. Dan kami percaya Tuhan, ketika kami hadir di tengah-tengah kami hadir pagi hari ini, hati yang lapar dan haus akan dipuaskan oleh karena kebenaran. Yang sakit akan disembuhkan, yang terbeban berat akan mengalami kemenangan, yang terbelenggu akan dilepaskan saat kami datang ke hadirat Tuhan. Saat kami sujud di bawah kaki Yesus, ada kemenangan, ada kemuliaan, ada pemulihan karena Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa baik. Di tempat ini dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Dan di tempat ini, di hati kami seperti yang di sorga. Di dalam dan demi nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang siap bersorak-sorai, katakan bersama-sama saya dengan pasti amin 3 kali. Amin, amin, amin. Beri kemuliaan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita sambut Sang Raja. Dia yang maha mulia.
lebih semangat lagi. Dia lahir untuk kami. Sekalipun Natal kali ini Natal yang berbeda, namun tidak mengurangi sukacita semangat kita merasakan suasana Natal. Kita sudah menikmati ibadah persembahan Natal kemarin tanggal 24 dan hari ini adalah minggu terakhir di bulan Desember. Dan tanpa terasa kita hampir melalui tahun 2020. Dan semuanya karena Allah Immanuel, Allah yang menyertai kita sehingga kita mampu berdiri tegak saat ini dengan senyuman, sekalipun banyak yang kemarin pas ibadah tepar KO. Tapi penyertaan Tuhan yang luar biasa itu yang terus memampukan kita untuk terus melangkah selangkah demi selangkah. Tuhan tidak pernah menjanjikan jalan kita mulus-mulus saja, tapi yang Tuhan janjikan, aku menyertaimu sampai dengan akhir zaman. Itu janji Tuhan dalam kehidupan kita. Dalam setiap musim hidup kita, Tuhan senantiasa ada bersama kita. Kita akan mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Edi. Kita siapkan hati kita, biar Tuhan bajak tanah hati kita menjadi tanah hati yang subur, di mana benih kebenaran firman Tuhan boleh tertanam, boleh berakar, tumbuh, berbuah. Haleluya Yesus, bersamamu Bapa.
Tuhan. Engkau senantiasa ada dalam setiap musim dalam hidup kami. Kami bersyukur Engkau Tuhan yang berjanji. Tidak pernah sekalipun Engkau meninggalkan kami Tuhan. Dan tidak pernah sekalipun Engkau melupakan kami. Engkau senantiasa ada, sebab Engkau Allah Immanuel. Bersamamu Bapa. Amin, haleluya. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada hambanya yang akan menaburkan sabda kebenaran firman Tuhan. Katakan sekali lagi. Amin.
tidak akan pernah lalai akan janjinya. Janji Tuhan itu tetap untuk selama-lamanya. Janji Tuhan itu tetap untuk turun-temurun. Dan saya percaya perlindunganmu, pertolonganmu, naunganmu senantiasa kami nikmati ketika kami menghadapi apa yang ada di bawah matahari ini. Kami bersama mempersiapkan hati kami untuk menyambut kebenaran firman Tuhan. Engkau urapi hamba-Mu dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Setiap hati jemaat yang datang, hatinya bagaikan tanah yang subur, yang siap untuk senantiasa benih itu tumbuh, berakar, bertumbuh dan berbuah menuju kepada kesempurnaan Kristus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari kita katakan bersama dengan iman. Amin. Selamat pagi umat Tuhan, jemaat Tuhan, GBS Pintu Iman ya. Saya Pendeta Edi, Gembala Sidang GBS Berakah, mengucapkan selamat Hari Natal tahun 2020, dan sebentar lagi kita akan menyongsong tahun 2021. Satu hal, boleh melihat apa yang terjadi di bawah matahari. Ya, mau tidak mau semua bangsa menghadapi hal yang sama. Apa yang dihadapi oleh bangsa-bangsa tahun 2020? Semua bangsa hampir menghadapi situasi yang namanya pandemi. Bahkan pandemi ini berdampak kepada ekonomi, berdampak kepada kesehatan, juga berdampak kepada pekerjaan dan keuangan. Dampak pandemi ini cukup luas dan menyeluruh. Nah, mari kita akan belajar firman Tuhan. Kita akan buka Kejadian 26 ayat 1 sampai yang ketiga. Kejadian 26 ayat 1 sampai yang ketiga. Begini bunyi firman Tuhan. Maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama yang terjadi dalam zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek, raja orang Filistin. Lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang kukatakan kepadamu, tinggallah negeri ini sebagai orang asing, maka aku menyertai engkau dan memberkati engkau, sebab kepadamulah dan kepada keturunanmu. Jemaat Tuhan yang dikasih oleh Tuhan, pada waktu itu Bapak Ishak sedang menghadapi sebuah bencana. Bencana yang dihadapi oleh Bapak Ishak adalah terjadilah yang namanya kelaparan. Berbicara kelaparan pasti awalnya itu karena kekeringan. Adanya kekeringan karena tidak turun hujan. Ingat, bencana yang dialami oleh Bapak Ishak adalah kelaparan. Dan kelaparan ini tidak bisa dipungkiri, juga berdampak kepada kesehatan. Sebab mau tidak mau, energi atau kekuatan atau tubuh kita sebagai manusia tidak akan lepas daripada makan dan minum. Kalau pada waktu Bapak Ishak sedang menghadapi kelaparan, maka di situ sulit untuk mencari yang namanya makanan. Kalau makanan sebagai kebutuhan pokok daripada setiap tubuh insan manusia sudah mengalami kesulitan, pasti juga akan berdampak kepada kesehatan. Saya percaya tidak hanya membawa dampak kepada kesehatan, juga membawa dampak kepada pekerjaan, juga keuangan. Bapak Ishak ini gambaran gereja Tuhan zaman sekarang. Kalau Bapak Ishak pada waktu itu menghadapi yang namanya bencana kelaparan, sekarang umat Tuhan atau orang-orang percaya juga menghadapi yang namanya pandemi. Namun dari sini kita akan melihat bagaimana hidup itu menentukan pilihan. Sebab kalau kita hidup itu salah menentukan pilihan, nanti kita akan belajar dua tokoh. Yang satu itu bernama Bapak Ishak, yang satu itu bernama Bapak Elimelek. Baik Bapak Ishak, baik Bapak Elimelek menghadapi hal yang sama. Saya ulangi sekali lagi. Baik Bapak Ishak, baik Bapak Elimelek menghadapi hal yang sama. Apa yang dihadapi? Dua-duanya menghadapi bencana. Bencana apakah yang dihadapi? Dua-duanya menghadapi kelaparan. Tapi nanti kita akan melihat
hasil daripada menentukan pilihan, maka di situ ada keputusan hidup. Di sini firman Tuhan menyatakan, lalu Tuhan menampakkan diri kepada Ishak serta berfirman, janganlah pergi ke Mesir. Kalau Anda baca di dalam Yesaya 31 ayat yang pertama, ya, Yesaya 31 ayat yang pertama, Tuhan berfirman, celakalah orang yang mengandalkan Mesir. Jadi sebagai gereja Tuhan, jangan sekali-kali kita menentukan pilihan, apalagi pilihan hidup itu menuju kepada Mesir. Sebab Mesir itu bukan Tuhan. Selama kita hidup menaruh harapan kepada Mesir, maka hati kita itu menjauh daripada Tuhan. Disinilah Tuhan berfirman kepada Ishak, janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang kukatakan kepadamu. Kita baca Kejadian 26 ayat yang ke-6. Jadi tinggallah Ishak di Gerar. Ingat, pada waktu Tuhan berfirman kepada Ishak, Tuhan berfirman, janganlah kamu pergi ke Mesir. Tuhan memberikan petuah, tapi Tuhan gak memaksa. Ingat ya, firman Tuhan itu tidak pernah memaksa. Tuhan sudah menasihati, janganlah kamu pergi ke Mesir, tinggallah di negeri yang kukatakan kepadamu. Dari sinilah kita akan belajar bagaimana kita hidup menghadapi situasi kondisi yang hari ini masih harus kita hadapi. Pandemi ini masih berlangsung. Bahkan kemarin pada waktu saya ketemu dengan seorang bule dari Jerman, ya, di tempat adik saya Isra, ya, dia bercerita negaraku dalam keadaan lockdown, sehingga saya tidak boleh keluar masuk. Di negara Anda sangat bersyukur. Di negara Anda tidak ada lockdown. Artinya sosialitas kita itu hanya dibatasi, tapi tidak terkungkung. Negara Eropa hari ini sampai awal Januari, Eropa dalam keadaan lockdown. Apalagi Inggris. Inggris lebih parah lagi. Lockdown total. Pesawat tidak boleh masuk, pesawat tidak boleh keluar, semua ditutup total. Karena menurut kabar bahwa Inggris sedang menghadapi virus mutasi baru. Dan saya mendengar sendiri itu dari bule itu. Maka bersyukurlah Pak Pendeta, kalau di negara Anda ini pandemi tetap dihadapi, tetapi negara Anda tidak menciptakan yang namanya lockdown, sehingga aktivitas kita memang terbatasi. Amin. Tapi kita masih bisa kemana-mana dengan nyaman, dengan tentram. Nyatanya negara kita aman-aman. Nah, kita kembali kepada firman Tuhan. Ishak ini gambaran umat Tuhan. Bagaimana umat Tuhan menghadapi situasi, kondisi yang kurang menyenangkan. Bapak Ishak pun ingin keluar daripada bencana itu. Namun firman Tuhan menyatakan Bapak Ishak diperintahkan untuk tetap tinggal di Gerar. Akhirnya keputusan Bapak Ishak, jadi tinggallah Ishak di Gerar. Artinya Ishak taat kepada firman Tuhan. Ketaatan ini mutlak. Saya ulangi sekali lagi, ketaatan itu mutlak. Maka telinga itu diciptakan untuk dengar. Ketika Anda mendengar firman Tuhan, mintalah sama Roh Kudus supaya Roh Kudus itu gula wentah kula kalih panjenengan. Selama Roh Kudus itu gula wentah kula kalih panjenengan, maka Roh Kudus itu akan membimbing. Roh Kudus itu akan mengajarkan kepada kita. Sebab Roh Kudus itu hanya dalam kehidupan orang-orang percaya. Ingat, Yesus datang kepada dunia, Yesus datang untuk orang berdosa. Tetapi Roh Kudus yang dijanjikan Bapa itu bagi orang-orang percaya. Maka di dalam kehidupan orang-orang percaya, di dalam tubuh kita ini dijadikan baitnya. Namun yang menjadi pembelajaran, jangan sampai Roh Kudus yang ada di dalam tubuh kita dan tubuh kita ini menjadi baitnya, jangan sampai kita hidup tidak nurut sama Roh Kudus. Sebab mau tidak mau ada hidup dalam kedagingan, ada hidup menurut roh. Itu fakta dan itu tertulis di dalam kitab Galatia. Namun disinilah jemaat Tuhan yang dikasih oleh Tuhan, Ishak tinggal di Gerar. Artinya Ishak taat kepada firman Tuhan. Nah, ketaatan inilah, saya ulangi sekali lagi ya, ketaatan itu menjadi pondasi.
Ishak keluar atau menerima solusi atau menerima pertolongan yang datangnya daripada Tuhan. Ishak boleh diizinkan Tuhan menghadapi kelaparan, tetapi kelaparan tidak akan pernah mematikan Ishak. Nah, sekarang kita buka kitab Rut 1 ya. Kita buka Rut 1. Rut 1 ayat 1 sampai yang kedua. Pada zaman para hakim memerintah, ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Betlehem Yehuda beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab dan menetap di sana sebagai orang asing. Nama orang itu Elimelek, nama istrinya Naomi, nama kedua anaknya Mahlon dan Kilion. Semuanya orang-orang Efrata dari Betlehem Yehuda, dan setelah sampai ke daerah Moab, diamlah mereka di sana. Seperti tadi sudah saya sampaikan, hari ini kita belajar dua tokoh. Tokoh yang pertama adalah Ishak, tokoh yang kedua adalah Bapak Elimelek. Dua-duanya ini menggambarkan anak Tuhan, sebab dua-duanya ini adalah keturunan daripada Bapak Abraham. Namun di dalam ayat ini cukup ada perbedaan. Pada waktu Ishak menghadapi kelaparan, Ishak taat terhadap firman Tuhan yang Ishak dengar. Tetapi pada waktu Elimelek ini menghadapi kelaparan, maka Elimelek ini menentukan pilihan. Dia mengambil suatu keputusan hidup, dia lari dan dia keluar daripada Israel. Padahal janji Tuhan kepada bangsa Israel, Tuhan berfirman kepada nenek moyangnya yaitu Abraham bahwa tanah yang Tuhan kepada keturunannya adalah tanah yang berlimpah dengan susu dan madu. Saya ulangi sekali lagi. Tanah yang Tuhan janjikan kepada keturunan Bapak Abraham adalah tanah yang berlimpah dengan susu dan madu. Loh Pak Pendeta, katanya susu dan madu, tapi faktanya kenapa di Israel terjadi kelaparan? Nah, dan nanti kita menggali. Hidup itu harus evaluasi. Orang menabur itu pasti menuai. Adanya Israel terjadi kelaparan. Kalau Anda baca di dalam Hakim-Hakim 21 ayat yang ke-25, pada zaman para hakim memerintah, orang Israel hidup menurut apa? Pandangannya sendiri. Maka kalau kita hidup itu tanpa mengalami pimpinan tuntunan daripada firman Tuhan, maka ketika kita menentukan pilihan, apalagi dalam menghadapi persoalan, persoalan itu tidak berujung kepada penyelesaian, tapi persoalan itu akan berujung kepada apa? Semakin menjadi-jadi. Di sini saya banyak melihat anak-anak muda, ya. Maka saya mendidik kepada jemaat dan kepada anak saya sendiri. Setiap hari anak saya harus saya baca firman Tuhan satu pasal. Ya, saya didik supaya kamu khatam. Ya, mendidik itu pelan-pelan. Mengapa anak-anak saya didik setiap hari satu pasal? Dan dua-duanya saya, istri dengan kedua anak saya samakan. Supaya kita ada waktu sharing. Apa yang kita sharingkan? Firman Tuhan. Selama firman Tuhan itu dibaca, maka firman Tuhan itu akan menasihati. Akan menasihati apa? Jiwa kita, pola pikir kita, kehendak kita, dan perbuatan kita. Kalau pikiran kita, hati kita, dan perbuatan kita semua didasari dengan didikan firman Tuhan, saya percaya didikan Tuhan itu membawa hidup kita itu pandai. Nah, di sini jemaat, pada waktu Elimelek menghadapi kelaparan, Elimelek tidak bencana, maka Elimelek harus bertanya kepada Tuhan. Tetapi Elimelek tidak bertanya kepada Tuhan. Artinya Elimelek hidup tanpa bimbingan firman Tuhan. Kalau Ishak tadi jelas, ketika dia mendengarkan firman Tuhan, Ishak taat. Apa yang difirmankan Tuhan kepada Ishak? Tinggallah di Gerar. Ingat, Tuhan tidak pernah memerintahkan Ishak untuk pergi ke Mesir. Kelaparan harus dihadapi. Jangan lari daripada masalah. Amin. Seringkali seseorang itu kalau menghadapi masalah ada dua hal, ingin mendapatkan solusi
tetapi juga terkadang kala ingin lari daripada apa? Masalah. Ingat ya, Raja Daud di dalam Mazmur 34, Raja Daud juga mengatakan, kemalangan orang benar itu banyak, kemalangan orang fasik juga ada. Baik orang benar, baik orang fasik sama-sama menghadapi kemalangan. Tetapi kemalangan yang menimpa kepada orang fasik itu menuju kebinasaan. Tetapi kemalangan orang benar banyak. Mazmur 34 Tuhan berfirman, Tuhan meluputkannya. Tidak ada satupun tulangnya yang apa? Patah. Jadi selama kita hidup di bawah matahari ini, kalau kita siang akan menghadapi yang namanya sinarnya matahari. Kalau kita malam, siapapun yang mereka ada di bawah matahari, mereka akan menikmati gelapnya malam. Tidak ada perbedaan, semua menghadapi hal yang sama. Tapi bagaimana hidup itu mengambil suatu keputusan. Amin. Hari ini kita belajar, sebab mau tidak mau kita juga menghadapi yang namanya pandemi. Kapan pandemi ini berlalu? Belum ada yang tahu. Belum ada yang tahu. Memang Tuhan izinkan. Amin. Kalau Tuhan sudah izinkan lah, ini kedaulatan Tuhan. Kedaulatan Tuhan. Memang ini diizinkan Tuhan. Artinya orang percaya juga diizinkan menghadapi yang namanya apa? Kemalangan. Orang fasik juga menghadapi apa? Kemalangan. Kemalangan tidak bisa kita hindari. Tapi bagaimana kita sebagai gereja Tuhan hidup dalam pertolongan Tuhan sehingga kita hidup sebagai pemenang, sehingga kita keluar daripada kemalangan itu. Jangan sampai kemalangan itu membinasakan kita. Amin. Maka gereja Tuhan harus menjadi garam dan terang. Gereja Tuhan harus menjadi saksi Tuhan dalam kehidupannya. Seringkali kita dalam memuji nama Tuhan, kita hidup sebagai pemenang. Pemenang itu bukan omong, tapi bagaimana perilaku kita, perbuatan kita ini. Sebab semua perbuatan tanpa didasari dengan iman, saya ulangi sekali lagi, setiap perbuatan tanpa didasari dengan iman, buahnya apa? Dosa. Dosa itu apa? Melanggar firman Tuhan. Setiap pelanggaran terhadap firman Tuhan, ya pasti siapa yang meremehkan firman Tuhan akan mengemakannya. Amin. Hidup mau tidak mau dalam nasib perjalanan kita diawali yang namanya kelahiran. Semua manusia yang lahir daripada perempuan pasti mau tidak akan menghindar daripada sebuah kematian. Batas waktu seperti tadi, musim-musim yang harus kita lewati. Tidak ada yang tahu kapan manusia itu mengakhiri pertandingannya. Semua itu haknya Tuhan atau kedaulatannya Tuhan. Tapi dalam nasib perjalanan kita ini loh lah, bagaimana kita hidup sebagai seorang musafir, hidup sebagai pemenangnya. Amin. Lah di sini mari kita belajar apa yang terjadi dalam kehidupan daripada Bapak Ishak. Ya, dikatakan Kejadian 26 ayat yang ke-12. Ya, mari kita baca. Kejadian 26 ayat yang ke-12. Nah, sebentar. Kejadian 26 ayat yang ke-13. Begini bunyi, Kejadian 26 ayat yang ke-12. Maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapatkan hasil berapa? 100 kali lipat, sebab ia apa? Ketaatan itu membawa kita itu diberkati Tuhan. Berkat Tuhan itu Tuhan sertakan ketika kita bekerja. Sekalipun tanah yang dihadapi oleh Ishak bukan tanah yang subur. Sebab Ishak harus menghadapi apa tadi jemaat? Ishak harus menghadapi apa mas? Kelaparan. Berbicara kelaparan tidak lain ya karena adanya kekeringan. Selama di situ ada kekeringan pasti dampaknya itu kelaparan. Tetapi ingat ya, nanti kita juga akan melihat bagaimana dalam Mazmur 65. Sebagian tanah Israel itu tandus. Tetapi ingat, tanah yang tandus akan dibajak oleh Tuhan. Tanah boleh tandus, tetapi Tuhan mampu mengubah tanah yang tandus itu menjadi apa? Subur. Kenapa? Karena Tuhan yang membajak.
Jadi selama kita hidup itu taat, maka kalau Anda dan saya datang beribadah kepada Tuhan, siapkan hati Anda. Anda siap-siap mendengar firman Tuhan. Jangan sampai firman Tuhan yang Anda dengar, kalau Anda tidak mempersiapkan, Tuhan sudah memberikan suatu perumpamaan. Benih itu jatuh di pinggir apa? Jalan. Benih itu jatuh di tanah berbatu. Benih itu jatuh di semak. Yang satu benih itu jatuh di mana? Tanah yang subur. Ketika Anda datang ke sini, semuanya sama mendengar. Konteksnya semua mendengar. Tetapi kalau kita datang ke rumah Tuhan, hati kita di pinggir jalan, maka firman Tuhan yang kita dengar itu dicuri oleh siapa? Iblis. Amin. Tapi kalau kita mempersiapkan, maka ketika Anda dan saya datang ke rumah Tuhan, berdoalah kepada Tuhan. Yesaya 2 ayat yang ketiga dikatakan, di Sion ada pengajaran. Pengajaran itu datang dari firman Tuhan. Dan firman Tuhan itu menunjukkan jalan-jalannya. Selama firman Tuhan itu menuntun hidup Anda dan saya, udah hidup itu bisa kita nikmati. Kenikmatan hidup itu bagaimana kita menikmati pertolongan Tuhan. Seperti Bapak Isa ini menikmati pertolongan Tuhan. Amin. Bapak Isa ini menikmati pertolongan Tuhan. Pertolongan Tuhan itu bisa kita nikmati kalau kita sedang menghadapi yang namanya ujian. Beda dengan Bapak Elimelek. Kalau Anda boleh baca di dalam Rut 1 ayat yang ketiga, Bapak Elimelek mati. Bapak Elimelek pada waktu menghadapi kelaparan, dikiranya Moab mendatangkan masa depan. Dikiranya nanti Elimelek di Moab hidupnya itu lebih baik daripada di Israel. Tapi Alkitab menyebutkan di Elimelek, di Moab, Elimelek bukan menikmati masa depannya, tapi di Moab Elimelek apa? Mati. Tidak hanya Elimelek yang mati, masa depannya anak-anaknya juga mati di mana? Di Moab. Itu tertulis di dalam Rut 1 ayat yang kelima. Jadi kalau kita itu menentukan pilihan hidup tanpa didasari tuntunan firman Tuhan, apapun yang kita putuskan, apapun yang kita tabur, maka tadi sudah saya katakan, perbuatan tanpa didasari dengan iman, apa yang kita tabur adalah dosa. Siapa yang meremehkan firman Tuhan, pasti akan memakannya. Hidup itu satu kali, jemaat Tuhan yang dikasih oleh Tuhan. Hargai waktu. Ya, ada pepatah mengatakan time is money. Waktu tidak pernah berjalan mundur. Sebab tidak ada sejarahnya waktu itu berjalan mundur kecuali pada zamannya Hizkia. Kalau itu pun diizinkan Tuhan. Amin. Tapi tanpa seizin Tuhan nggak bisa. Waktu berjalan maju. Hari ini kita tahun berapa, jemaat? Hari ini tahun berapa? 2020. Sebentar lagi tahun 2020. Enggak? Sebentar lagi tahun 2020 akan kita tinggalkan. Sebab hari ini kita sudah masuk minggu yang terakhir tahun 2020. Mau tidak mau, suka atau tidak suka, besok hari Jumat kita sudah memasuki tahun berapa? 2021. Pertanyaannya, ketika kita melewati tahun 2020 dan kita masuk tahun 2021, mau tidak mau umur kita semakin apa? Umur kita semakin apa? Bertambah. Harusnya umur semakin bertambah, harusnya kita harus semakin apa? Dewasa. Orang dewasa itu setiap kali dia menentukan pilihan, orang gegabah, orang sembrono. Cuma pertanyaannya, kita ini ikut Tuhan berapa tahun? Kita ini mengalami bertumbuh, berakar, berbuah menuju kepada kesempurnaan Kristus atau enggak? Atau kita bertahun-tahun dari nenek moyang, dari keturunan 1, keturunan 2, mungkin kita sudah keturunan ke-10. Amin, amin. Nah, tapi kalau selama hidup kita, ya seperti Bapak Elimelek ini, setiap
Setiap masalah yang hadapi tidak akan pernah berujung kepada solusi. Dampak dari keputusan yang diambil oleh Bapak Elimelek, satu, di Moab bukan mendatangkan masa depan. Elimelek mati. Rut 1 ayat yang kelima, Mahlon dan Kilion juga apa? Mati. Anda boleh baca Rut 1 ayat yang ke-20. Naomi mengatakan, jangan sebut aku apa? Naomi, sebut aku apa? Marah. Naomi itu artinya apa? Dihibur. Sekarang aku tidak menikmati penghiburan Tuhan. Sekarang marah itu artinya apa? Pahit. Amin. Bahkan di dalam Rut 1 ayat 21 Naomi mengatakan, dulu waktu berangkat aku membawa, sekarang tidak membawa apa-apa. Sekalipun di Israel terjadi kelaparan, dia masih diberkati Tuhan. Sekalipun di Israel terjadi kelaparan, Naomi mengatakan, dulu waktu aku di Israel aku membawa, tetapi setelah aku di Moab ini aku pulang tidak membawa apa-apa. Artinya bukan plus tapi apa? Minus. Ayo jemaat Tuhan yang dikasih oleh Tuhan, tambahkan kesetiaan dan ketaatan Anda. Hidup itu harus mengalami ya. Kalau Anda baca di dalam Roma 12 ayat 1 dan 2, Tuhan mengajarkan tentang nilai ibadah. Ibadah yang sejati itu mengalami perubahan dan pembaharuan. Hidup itu harus mengalami metamorfora. Hidup itu harus mengalami metamorfosis. Apa yang dimaksud dengan metamorfosis? Ini ada banyak ibu-ibu. Saya mau tanya, ibu-ibu, siapa ibu-ibu yang berani memegang ulat? Angkat tangan. Bu, jenengan purun megang ulat. Hah? Siapa yang berani megang ulat? Ulat itu bagi ibu-ibu kan sesuatu yang menjijikan ya. Tetapi ketika menghadapi yang namanya metamorfora, ketika ulat itu berubah menjadi kupu-kupu, pasti ibu-ibu suka, wah warnanya kupu-kupu ini bagus sekali ya. Setuju gak? Lah hidup itu begitu. Kalau kita tuh mengalami ibadah yang sejati, kita akan mengalami pembaharuan akal budi, kita juga akan menjadi baru. Itu Tuhan yang mau. Jangan sampai ibadah kita itu tidak berakar kepada ibadah yang sejati. Ben minggu nang gereja, penyembahane ya iki mau. Amin. Amin. Nang bar nang kono nesu-nesu apa? Mentelang-mentelang. Lah memang memuji nama Tuhan iki ngopo? Kasih itu apa? Sabar. Ibadah bertahun-tahun ya cedile ra ukur, malah gotil. Kasih itu murah hati. Orang yang beribadah kepada Tuhan ini hidupnya mengalami metamorfosis. Seperti ulat menjadi apa? Kupu-kupu. Sesuatu yang menjijikan dilihat itu menjadi enak. Kenapa? Karena tindakannya itu loh. Amin. Ayo, kamu yang muda-muda, kamu sedang menghadapi zona mungkin masa depanmu diperhadapkan sesuatu yang tidak pasti. Tetapi selama Anda itu datang beribadah kepada Tuhan, Amsal Salomo menuliskan, didiklah anak muda di masamu, supaya di masa tuanya tidak menyimpang. Artinya anak muda akan bisa menikmati masa depannya. Kenapa? Karena hidupnya ada di tangan siapa? Pahlawan. Makanya kalau orang tua itu mendidik anaknya takut akan Tuhan, enggak usah takut masa depanmu. Masa depan itu sudah ditentukan oleh Tuhan. Kita sebagai orang tua tinggal ngarahkan. Cuma pertanyaannya, nek wong tuane ra tau maca Alkitab, bagaimana cara mendidiknya? Ngono lho. Amin. Bagaimana maca Alkitab? Ora tahu. Ora tau maca Alkitab, ngajari maca Alkitab. Amin. Makanya seringkali kalau orang tua itu kalau menasihati anaknya, seringkali yang pertama orang tua itu mesti apa? Nesu. Arpo salah, ya toh, terjadi yang namanya pembenaran. Kok entek-enteke anake dilake, kowe kuwi uyahku, wis menes menangkan. Setuju ra? Ayo. Kowe kuwi uyahku, wis ngono wis. Ya, itu dulu.
orang-orang tua, saya sering mendengar orang-orang tua itu begitu ya. Ya, nek wis dingono kene arep ngopo? Pernah dengar sih? Ah. Anak kenyat apa? Anaknya orang kalah. Nyuwi miline ngisor. Nek kowe ngapusi, aku ngapusi. Amarga aku ngapusi, guruku sampeyanku. Amin. Anak suka menipu. Itu tidak lain karena orang tua yang membangun budaya. Amin. Maka jangan suka mendidik anak itu ngapusi. Engko nek Pak Jono teko omong aku rano ya, padahal tuh loh, itu tanpa kamu sadari, kamu mendidik anakmu menipu loh. Nah, Pak Jono teko, Pak Yono lunga. Pak Jono krungu, Pak kok ngorok, iki dudu bapakku. Wis ngapusi to? Wis ngapusi to? Setuju ra? Nah, nek wong tua nguruki ngapusi, nek anak ngapusi karo wong tuane ngapa? Yang ngene. Wong kok senengane ngapusi. Padahal sing nguruki ngapusi iki mau sapa? Amin. Amin. Apalagi dalam dunia milenial ya. Jangan sekali-kali HP ini. Ini didikan paling mudah. Mau tidak mau, dunia zaman milenial, manusia tergantung yang namanya HP. Amin. Jenengan ajeb lunga, bali mulih. Ngopo mbok kok mulih? HP ku lali. Coba, kowe ra nang gereja, mbok ra nang gereja, kesel. Siapa di sini anak muda yang enggak punya HP angkat tangan? Kowe tak kei HP, ra tak kei pulsa, ra tak kei kuota, kowe lak mumet gundulmu. Anak muda zaman sekarang ya to, wis anggar nyekel HP ngene celupake ngono. Le, juk wis sapu kok sik, ngapa? Gek sinau padahal mbek anan karo koncone. Amin. Amin. Udah. Nah, ayo ngamalami kamu orang tua, anak-anakmu yang punya HP. Ayo setuju karo aku ra? Nek anake jenengan niku dolanan HP, kadang wong tua kata lak muntuk ngono. Anakku ki jane kupinge krungu apa budek tau ya? Hah? 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 Amin. Saya punya peraturan dalam keluarga. 10 malam anak saya HP-nya tak sita. Jam 10 malam tak ambil. Suka atau tidak suka, HP anak saya tak ambil. Internet semua tak. Dah, tak ambil. Setelah doa pagi. Baru doa pagi nonton YouTube terserah. Kenapa? Banyak anak sekarang itu begadang. Begadangnya anaknya saiki ora ning kruk. Ki duniane milenial, iki ora dunia SMA biyen. Zaman aku SMA tongkrongan ning Sorwuni, tongkrongan ning ndi meneh, ngarepan LP. Wah, wis numpak kendaraan kaya ya zaman biyen. Itu tahun 90-an, tahun 80-an. Amin. Zaman saiki anak begadang itu nganggo apa? HP. Amar iso guyu karepe dhewe. Nyekak dhewe. Nek karo wong tuwa ora iso nyekik plentas-plentus. Padahal iki ra iso dijak omongan lho. Iki barang mati lho. Ning anake wah, ngger nonton iku aku nonton iki piye iki ya. Nek karo wong tuwa kok ora iso guyu lho. Amin. Ya. Serosot, serosot artinya apa? Hah? Ini siapa yang suka lihat YouTube? Serosot guys. Serosot gitu artinya apa? Lanjut. Anak saya itu dua-duanya, wah orang worth it. Amin. Makanya anak saya kalau bahasanya milenial, aku yuk pakai bahasa primitif. Kowe ra mudeng, aku ora mudeng. Yu meneh ora. Amin. Wah, ora worth it pang Bill Gates. Bill Gates ya apa? Aku ora mudeng. Apa worth it apa? Ya kaya ngono kuwi lho. Wong ora nerjemahke, aku ya ora nerjemahke. Amin. Bahasa yang tidak kita sama mengerti ya padha tok-antokane to. Amin.
Loh ini loh. Hari-hari ini kita diperhadapkan miskomunikasi ya, misunderstanding dengan anak-anak kita itu karena apa? Kita masuk dunia milenial, anak-anak kita ya bahasa milenial yang saya tahu itu cuma dua, kepo karo lebay wis. Ini aku ngerti ya. Ya, kepo karo lebay aku ngerti. Nek liyane ngono wortet, serosot guys. Ginjalku tuh bergetar-getar. Maksudnya apa? Oh ginjal bergetar-getar ora ono. Itu loh YouTuber itu loh. Aku ngerti ku Raffi Ahmad aku. Amin. Ginjalku tuh bergetar-getar. Artinya sukacita. Nek biyen-biyen Alkitab menyebutkan hatiku tuh bersukacita. Yang bersukacita tuh hati, bukan ginjal ngono loh. Ya, benar nggak? Anda dan saya sering ngalami misunderstanding dengan anak karena bahasa. Ngalami nggak sekarang? Ngalami nggak? Karena non sewu nggih, anak umpamane jenengan kali kula nggih. Pemuda ini, ya mari jemaat kula suwun jumeneng mari kita ndedonga, umpamane bahasane krama. Amen nek pendetane madeg melu ngadeg, mudun melu mudun. Ora mudeng bahasane, yang dilihat itu bahasa tubuhnya. Nah, kita kembali pada firman Tuhan. Hidup itu diperhadapkan dengan sebuah keputusan. Anak Tuhan jangan sampai menentukan pilihan tanpa ketaatan. Amin. Sebab kita baca lagi ya, Kejadian 26 ayat yang ketiga. Ya. Dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian kaya, sehingga ia menjadi apa? Ayo kita baca bersama-sama ya, yuk. Kejadian 26 ayat yang ke-13. 2, 3. Dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat apa? Ingat, Bapak Abraham menikmati berkat kekayaan itu, justru dia menghadapi yang namanya bencana apa? Bencana apa? Kelaparan. Bencana kelaparan yang dihadapi oleh Bapak Ishak bukan mendatangkan kekurangan, tetapi Bapak Abraham justru diberkati Tuhan pada waktu dia menghadapi masa kelaparan. Mengapa Bapak Ishak ini diberkati Tuhan? Bahkan firman Tuhan menuliskan, dia menjadi sangat kaya. Tuhan berkati dalam pekerjaannya sehingga hasilnya dikatakan 100 kali lipat. Tidak lain, Bapak Ishak taat kepada apa? Firman Tuhan. Beda dengan Bapak Elimelek dalam menentukan pilihan tanpa ketaatan. Dia tidak bertanya kepada Tuhan. Kalau Anda dan saya itu menghadapi sebuah pergumulan, apalagi tahun 2021, kita juga masih menghadapi hal yang sama. Amin. Kita menghadapi hal yang sama. Ya, ini tatanan dunia baru. Ya, setelah ini saya pun juga jagong. Setelah jagong saya juga melayani 4 kali saya nanti. Ya. Setelah sini saya jagong, nanti saya melayani jemaat, sore ibadah. Tapi ingat ya, jangan sampai ibadah yang kita lakukan itu rutinitas. Ibadah yang tidak berdampak kepada ibadah sejati itu tidak ada pembaharuan dan perubahan. Kalau hidup kita itu tanpa pembaharuan dan tidak ada perubahan, ya hidup kita tetap tidak mengalami metamorfosis. Jadinya ya ulat terus. Kalau kita ulat terus itu sesuatu yang menjijikan. Hanya dengan Anda itu beribadah, Anda itu diajar bagaimana hidup dalam kehendak Tuhan. Bisa menentukan ketika Anda hidup mengalami metamorfosis, bisa menentukan baik mana yang jahat. Sehingga Anda menentukan pilihan itu enggak salah. Sebab apa yang tidak baik itu dosa. Dan dosa itu pasti berdampak. Maka jemaat Tuhan yang dikasih oleh Tuhan, tahun 2021, mari kita belajar seperti Bapak Ishak. Kita masih diizinkan oleh Tuhan yang namanya pandemi. Tapi jangan sampai pandemi ini mematikan pekerjaan kita. Jangan sampai pandemi ini mematikan keuangan kita. Jangan sampai pandemi ini mematikan pekerjaan kita. Amin. Kan ya, Anda dan saya kan pasti melihat dampak pandemi ini pasti kepada pekerjaan. Setuju nggak? Setuju nggak? Mas jenengan buat kayak ke perusahaan atau bisnis sendiri. Orang yang mereka mengalami bisnis pasti akan mengalami ada dampaknya. Saya punya jemaat pekerjaannya jual beli mobil. Dia cerita sama saya. Apalagi pada waktu ada rumor
pajak 0% mobil baru itu. itu yang jualan mobil second, wah, geledak semua itu. Ya, untung pemerintah bijak. Ya, tidak ada pajak 0% dalam pembelian mobil apa? Baru itu. Itu dampaknya sampai hari ini masih ada. Dampaknya itu hari ini masih ada. Tapi jemaat, Anda tidak usah takut. Tinggal hidup itu menentukan pilihan. Pilih Pak Ishak apa pilih Pak Elimelek. Amin. Hidup itu pilihan. Tapi dalam menentukan pilihan ada akibat yang harus kita alami. Yang satu hidup dalam kemenangan, yang satu hidup tanpa masa depan. Amin. Bahkan hidupnya itu menjadi apa? Pahit. Pahitnya Naomi bukan karena kelaparan loh. Saya ulangi ya. Pahitnya Naomi itu bukan karena kelaparan di Israel loh ya. Pahitnya hidup Naomi karena keputusan dari Bapak Elimelek, dia tinggal di mana? Di Moab. Moab itu saya mau tanya, siapa jemaat yang tahu? Moab itu keturunannya siapa? Keturunannya siapa? Anda pernah dengar Bapak Abraham? Bapak Abraham itu punya keponakan siapa? Lot. Lah, Lot itu punya anak perempuan. 2 anak perempuan. Ya maaf kata ya, 2 anak perempuan ini dua-duanya dihamili bapaknya sendiri. Nek neng donya iki ana wong tuwa ngetengi anake, kuwi neng Alkitab ya apa? Ya ono. Bener enggak Pak Musi? Bener enggak? Maka itu menggambarkan yang namanya apa? Kenajisan. Itu Moab itu keturunan dari bangsa kenajisan. Moab itu bukan masa depannya Elimelek. Elimelek itu keturunan Bapak Abraham. Janji Tuhan kepada Bapak Abraham itu bukan di Moab, tapi di mana? Israel. Tuhan sudah berfirman kok. Tadi ya, saya baca sekali lagi ya. Ya, saya minta pemain musik maju ke depan. Kita akan memuji dengan satu pujian tadi. Engkau ada bersamaku. Nah, itu lagu itu seneng banget itu. Di setiap musim hidupku, ya. Tadi dikatakan ya, aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau kepadamu lah dan kepada keturunanmu. Jadi berkat Tuhan itu tidak hanya dinikmati orang tuane, nih ya berkat Tuhan itu ya dinikmati keturunane. Nah, berkat Tuhan itu sampai kepada keturunannya. Maka Tuhan berfirman, janji Tuhan itu tetap untuk turun. Mari kita akan memuji dengan satu pujian. Berdiri. Di setiap musim hidupku
besar, anugerahmu besar, anugerahmu, oh anugerahmu besar ya Tuhan. Limpah bagiku. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Bapa di surga, Engkau telah berbicara di dalam setiap hati kami. Engkau mendidik kami agar kami menjadi anak-anak Tuhan yang taat kepadamu, taat akan firman-Mu ya Tuhan. Sehingga setiap apa yang akan kami kerjakan, kami putuskan, kami boleh mendengar suara-Mu, sehingga apa yang kami putuskan sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Engkau telah memberikan satu contoh yang indah. Ishak sebagai tokoh yang taat kepada Tuhan, dan ketaatannya mendatangkan berkat. Ketaatannya bukan hanya berkat untuknya, tetapi juga untuk keturunannya. Sehingga pagi hari ini Bapa di surga, berikan kami hati yang taat. Berikan kami hati yang selanjutnya dengar-dengaran dengan Engkau ya Tuhan. Karena kami yakin dan percaya, hidup kami bukan di tangan dunia, tetapi hidup kami di tangan Tuhan. Dan saat kami taat kepada Tuhan, kami akan melihat masa depan yang penuh dengan pengharapan. Terima kasih Bapa di surga, kami yakin dan percaya, kalau sebentar kami juga melewati tahun 2020 dan memasuki tahun 2021. Kami yakin dan percaya, ketaatan kami akan membawa kami kepada kemenangan. Ketaatan kami akan membawa kami kepada berkat-berkat yang Tuhan sediakan di hadapan kami. Sehingga kami tidak perlu takut dengan masa depan kami, karena masa depan kami ada di dalam tangan Tuhan selama kami hidup dalam ketaatan. Terima kasih, berkati hamba-Mu Bapak Pendeta Edi, pakai untuk kemuliaan dan keagungan-Mu. Terima kasih Bapak di surga, kami sudah diberkati, jiwa kami diberkati, roh kami diberkati, dan hidup kami diberkati oleh Tuhan. Dan biarlah Tuhan pada siang hari ini kami boleh keluar sebagai pemenang-pemenang kehidupan, oleh karena kami menjadi anak-anak Tuhan yang taat kepada firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sambut berkat firman Allah dengan penuh sukacita. Haleluya. Yang pernah diberkati, mari kita katakan sama-sama, amin. Puji Tuhan. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara diberkati, amin. Taat mendatangkan berkat. Amin. Orang tidur. Taat mendatangkan berkat, amin. Kita akan memberikan persembahan pagi hari ini, beri yang terbaik. Katakan pujian sungguh bangga Bapa. Atas segala pengorbananmu.
tangan kita kepada persembahan. Haleluya Yesus. Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan ketika hari ini Engkau terus berikan hikmat kepada kami untuk kami mengambil jalan hidup kami Tuhan yang terbaik bagi kami untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan Tuhan berkati setiap persembahan ini Bapa. Biarlah Tuhan sucikan dan kuduskan persembahan ini, dan biarlah setiap persembahan ini dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara, untuk pengumuman pagi hari ini tetap saya undang Bapak Ibu Saudara semuanya untuk hadir dalam ibadah-ibadah yang boleh dilaksanakan di gereja Tuhan di tempat ini di hari-hari yang diselenggarakan. Kok aku tadi grogi gitu. Di hari-hari yang akan datang dengan semangat yang luar biasa, dengan antusias. Dan terima kasih untuk Pak Pendeta Edi Cahya. Ini saya manggilnya Om Edi. Ini yang suka neraktir saya. Terima kasih untuk berkatnya pagi hari ini yang sudah memberkati kita semuanya. Om Musi, monggo. Puji nama Tuhan. Shalom. Shalom. Enggak ada suaranya. Shalom. Haleluya, puji nama Tuhan. Pada pagi hari ini kita diberkati oleh kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Edi Cahya Mulyana. Terima kasih untuk firman Tuhan yang menguatkan kita bahwa kita sudah dapat sangu dari Pak Edi, yaitu di tahun 21 mari kita taat seperti Ishak ya. Yang pasti kalau taat seperti Ishak punya kepastian masa depan. Tetapi kalau ketika kita berharap seperti Elimelek, kita akan mati. Nah saudara, ketaatan dibutuhkan di tahun 2021. Setuju? Haleluya, puji Tuhan. Nah Bapak Ibu sudah kasih dalam Tuhan, ada beberapa pengumuman. Yang pertama, hari ini Ibu Daryanti, Mas David tidak hadir karena sedang mempersiapkan untuk bestonan nanti malam. Jadi Bapak Ibu Saudara mohon hadir dalam ibadah beston yang akan dilaksanakan nanti malam jam 7 di tempatnya Ibu Daryanti, Mas David. Khusus untuk para Lewi hukumnya wajib ya. Jadi para Lewi hukumnya wajib, saya minta tolong untuk bisa hadir bersama-sama kita nyengkuyung untuk bestonan keluarga karena besok akan dilaksanakan resepsi pernikahan. Nah, yang kedua adalah setelah ini Lewi kumpul sebentar aja untuk kita membahas ya. Yang kedua, Bapak Ibu sudah kasih dalam Tuhan, tanggal 31 Desember seperti tahun-tahun yang lalu gereja akan ibadah tutup tahun. Nah, saya bergumul dan ketika saya bergumul saya tanya sama istri saya, ini kita sepakati saja. Apakah tanggal 31 Desember karena kondisi seperti ini, apakah tanggal 31 Desember saudara tetap akan melaksanakan ibadah tutup tahun atau tidak? Enggak ada suaranya. Saya tawarkan tanggal 31 akan diadakan ibadah tutup tahun atau tidak? Gimana? Oh ya kalau tidak. Gimana? Ada yang mau ngasih masukan? Mas Bagus? Tetap ada? Tetap ada? Ada? Yang setuju angkat tangan minta tolong. Baik, berarti kita semua mengadakan ada ibadah tutup tahun seperti yang dilaksanakan seperti tahun lalu. Yang pertama kita akan mengadakan tukar kado. Tukar kado maksimal 10.000
betul ya? Senilai 10.000. Kemudian setiap keluarga membawa makanan khas dari keluarga. Seperti tahun lalu kita akan mengadakan makan bersama. Setuju? Kalau sudah setuju berarti setuju semua. Haleluya. Enggak ada suaranya. Haleluya. Masih ngantuk toh saudara? Enggak ya? Kita hari ini diberkati luar biasa. Dan saya percaya bahwa jadi kan tanggal 31 Desember diadakan ibadah tutup tahun jam 6 sore dan dilaksanakan dengan protokol kesehatan yang ketat dan waktu yang sesingkat-singkatnya. Maksimal 7:30 kita sudah selesai. Setuju? Amin. Puji nama Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, yang ketiga yaitu tahun depan gereja kita mengambil tema yaitu tahun kelimpahan. Katakan amin. Tahun kelimpahan, katakan amin. Kemuliaan yang terbaik bagi Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kalau tahun lalu kita masuk dalam tahun perkenanan tahun 2021, Tuhan memberikan kelimpahan damai sejahtera, kelimpahan sukacita, kelimpahan segalanya yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Katakan amin. Baik Bapak Ibu Saudara, saya tutup ibadah ini. Mari kita tutup ibadah pada pagi hari ini. Haleluya. Haleluya. Ini keluargaku Tuhan, berkati dan lindungi semua, jagaiku dan seisi rumahku sampai akhir hidup Tuhan, sampai akhir hidup ku setia melayanimu, ku bahagia jadi keluarga Allah. Ini keluargaku Tuhan, ini keluargaku Tuhan, kasih dan lindungi semua. Amin. Jagaiku dan seisi rumahku sampai akhir hidup Tuhan. Ku setia melayanimu, aku bahagia, ku bahagia jadi keluarga Allah. Ku bahagia jadi keluarga Allah. Bapa dalam surga, kami bersyukur pada pagi hari ini kami tetap dapat melaksanakan ibadah di gereja Tuhan di tempat ini. Kami percaya bahwa setiap yang hadir di tempat ini tidak ada yang kebetulan, tetapi ada rencana Tuhan yang indah dalam kehidupan kami. Terkhusus pada pagi hari ini kami diberkati oleh kebenaran firman Tuhan yang mengajarkan kami untuk taat, taat dan taat. Karena ketika kami taat kepada Tuhan, masa depan kami cerah, masa depan kami penuh dengan berkat daripada Tuhan. Terima kasih Bapak, berkati Bapak Pendeta Edi Cahaya Mulyana dalam melayani di GBS Beraka. Tuhan memberikan, Engkau tambahkan hikmat marifat daripada Tuhan. Jiwa-jiwa ditambahkan, pelayanan semakin berkembang untuk kemuliaan nama Tuhan.
Kami berdoa untuk keluarga kami yang hari ini tidak hadir, untuk Mas David yang saat ini masih sakit. Tuhan pulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Untuk Ibu Emi juga yang sakit, Tuhan pulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami bersyukur kepada Tuhan, jika kemarin tanggal 24 kami dapat beribadah Natal, itu segala kemurahan Tuhan. Engkau memberikan cuaca yang terbaik, Engkau memberikan suasana ilahi ada di tempat ini, dan semua diberkati oleh Tuhan. Kami berdoa kiranya setiap ibadah yang kami naikkan menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Mari kita angkat tangan, kita arahkan hati kita kepada Tuhan. Haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Keluargaku yang terkasih dalam Tuhan, pulanglah membawa damai sejahtera itu dalam kehidupanmu. Diberkati keluargamu, diberkati pekerjaanmu, diberkati usahamu, diberkati kuliahmu, diberkati sekolahmu, diberkati setiap aktivitasmu, dan apapun yang mengerjakan dibuat Tuhan berhasil dan beruntung. Terima berkat yang besar ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin 3 kali.